Oke guys, di video kali ini aku mau menjelaskan atau membahas sedikit tentang boundaries. Jadi gini, boundaries ini sebenarnya adalah istilah yang baru aku juga pelajari. Tapi sebenarnya kalau untuk konsepnya sendiri aku udah tahu sejak lama. Cuman untuk istilahnya emang baru ini aja gitu. Dan memang istilah boundaries itu emang lebih mudah untuk diungkapkan. Jadi gini, boundaries ini unik sekali ya, dan menurut aku setiap orang itu wajib banget hukumnya untuk mempelajari boundaries ini. Karena dengan boundaries ini, mempelajari tentang boundaries ini, kita akan jauh menjadi orang yang mengupgrade diri dan ya bisa dibilang level up lah gitu. Jadi gini teman-teman, jadi ibaratkan dulu tuh aku sudah menerapkan boundaries tapi belum secara keseluruhan gitu. Ibaratkan kayak masih setengah-setengah gitu kan ya. Terus kayak setelah aku menerapkan boundaries ini, begitu apa ya, banyak banget membuat hidup aku tuh berubah dan orang-orang di sekitar aku juga merasakan hal itu, merasakan hal yang sama. Terus sebenarnya apa sih boundaries itu? Oke, sini kita jelasin sedikit tentang boundaries. Boundaries ini kan sebenarnya bahasa dalam bahasa Inggris ya, bahasa dari bahasa Inggris. Apa sih? Iya, pokoknya itulah dia yang artinya batasan. Jadi di boundaries ini adalah bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana kita memberikan batasan terhadap diri kita dan orang lain. Dan yang paling penting adalah bagaimana seharusnya eh, orang lain kita mempunyai batasan yang jelas terhadap apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan orang lain terhadap diri kita. Jadi ibaratkan kayak dengan boundaries ini tuh ya emang kayak batasan gitu, ibaratkan kayak lu dan orang lain itu ada batasan di mana satu sama lain nggak di mana satu sama lain itu nggak boleh apa namanya melanggar atau melewati batasan itu. Terutama boundaries itu objeknya adalah orang lain ya. Karena kan boundaries ini bertujuan untuk istilahnya kayak menyelamatkan diri kita gitu. Tapi menyelamatkan di sini bukan dalam arti konotasi yang kayak gimana-gimana ya, bukan secara physically. Physically juga ada, cuman ini lebih ke apa namanya perlakuan mental dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Boundaries ini adalah batasan yang kamu berikan terhadap dirimu dan orang lain di mana hal-hal di mana boundaries ini berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap dirimu. Jadi misalnya ketika kamu sudah menetapkan atau sudah mempunyai boundaries terhadap dirimu, maka kamu bisa apa ya, mirroring, bukan mirroring sih, kayak lebih kayak jadi kayak kamu tuh lebih bisa kayak projecting projecting terhadap orang lain gitu. Misalnya contohnya gini ya, aku kasih contoh yang mudah. Contoh boundaries yang paling gampang itu misalnya kayak gini, kamu memberikan batasan ke orang lain dan juga dirimu agar orang lain itu misalnya kayak kamu tuh nggak suka kalau misalnya orang lain itu ngomong kasar atau ngomong hal-hal yang misal dalam bahasa yang vulgar gitu ya, atau misalnya kalau bercanda pakai yang keluar tuh kayak bahasa binatang, bahasa hewan gitu ya yang keluar. Nah, kamu termasuk orang yang risih mendengar hal itu, kayak kamu tuh merasa nggak nyaman. Jadi kamu membuat boundaries untuk dirimu sendiri dan misalnya contohnya ke teman kamu ya. Orang lain itu kan misalnya contoh teman kamu ya. Terus kamu bilang ke teman kamu, kalau misalnya kalau misalnya ngomong sama kamu, tolong jangan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang biasa sumpah serapah kayak kata-kata hewan. Biasanya kan orang bercanda, sebenarnya dia nggak marah, cuman dia bercandanya tuh kayak keluar kata-kata yang kayak bahasa apa sekarang tuh kayak anjir kayak gitu ya. Itu mungkin kayak kita tuh nggak suka banget gitu. Kalau mungkin kita nggak suka tapi ada sebagian orang yang nggak masalah gitu. Nah, jadi ketika misalnya ada temen lu sebenarnya dia nggak marah, cuman ketika dia bercanda itu emang dia orangnya kayak gitu aja. Nah, lu bisa buat boundaries ke dia, lu bilang ke dia kalau bercanda sama aku, ngomongnya jangan ngomongin kayak gitu karena aku nggak suka. Tapi kalau sama orang lain kamu boleh, kalau sama aku jangan gitu. Nah, dengan kamu membuat boundaries ini, kamu tuh melindungi dirimu sendiri, memberikan batasan terhadap orang lain, apa yang orang lain bisa apa namanya? Apa yang orang lain eh, bisa lakukan gitu. Apa yang orang lain bisa dan tidak bisa lakukan terhadap dirimu. Jadi boundaries ini tuh secara tidak langsung kayak mengajarkan kita untuk menghargai diri kita, terus kayak mengajarkan kita untuk apa ya? eh saling menghargai dan yang paling utamanya adalah boundaries ini sebenarnya bisa mencegah dari masalah. Kayak jadi kayak kalau misalnya dengan boundaries ini kamu mengkomunikasikannya kepada orang tersebut tanpa kamu
harus memendamnya, dan kadang-kadang kalau misalnya kita dipendam, kita berharap orang lain tuh mengerti gitu ya, tanpa kita buat batasan terlebih dahulu di awal, nanti, kalau misalnya kita nggak buat batasan, ujung-ujungnya dia nggak tahu dan dia bakal melakukan kesalahan yang sama dan itu membuat kita kayak, apa ya, nggak enak atau pertemanan itu semakin tidak kondusif begitu ya. Atau mungkin bisa jadi ketika kamu tidak menerapkan boundaries di awal, bisa jadi nanti dia bakalan, apa namanya, tidak tidak ada rambu-rambu. Jadi pertemanan kalian itu misalnya contoh nih sama teman ya, jadi tidak ada rambu-rambu antara, kamu dan dia sehingga dia tuh bisa melakukan hal yang lebih daripada itu dan yang itu, yang membuat kamu nggak suka, kayak gitu. So teman-teman, aku juga merasakan sekali ya ketika aku menerapkan boundaries ini. Ini contoh yang paling gampang dan sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ibaratkan gini, aku tuh ada temen, terus kayak dia itu, temen aku ini tuh jadi aku punya prinsip dalam hidupku, aku tuh nggak mau, berhutang dan tidak mau ngutangin orang, itu prinsip aku. Terus ada temenku yang dia itu kayak, bukan temen juga sih, kayak kenalan gitu, yang baru kenal beberapa minggu gitu kan ya. Terus dia tuh iseng aja gitu, aku nggak tahu dia iseng atau gimana, tapi dia tuh kayak minjem uang sama aku. Terus, udah kita chat bla 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 lama-lama gitu kan, chat panjang-panjang lebar gitu, dia nanyain bla bla biasalah basa-basi kan. Terus habis itu dia bilang dia mau minjem uang. Terus tuh aku jadi kayak ibaratkan gini guys, ya sesuatu itu boundaries. Boundaries ini kalau misalnya kita kalau misalnya kita pikir-pikir memang kadang-kadang ada nggak enakannya gitu. Memang kayak ada sesuatu yang kayak hal-hal yang agak sticky gitu. Contohnya kayak aku tadi tuh sama yang itu tadi yang aku bilang yang dia tuh ngutang ke aku. Tapi sebenarnya dengan begitu aku terselamatkan gitu kan ya. Dan aku emang punya prinsip aku nggak bakal ngutangin orang gitu. Seandainya pun dengan aku tidak mengutangin dia kemudian pertemanan kita jadi putus, ya it's okay gitu karena emang itu prinsip aku. Tapi mungkin barangkali ini di orang-orang yang tidak biasa, itu bakalan kayak kelihatan, "Apaan sih lu, kaku banget hidup lu, nggak enak banget, nggak enjoy banget, bla bla bla," dan sebagainya macam. Tapi teman-teman percayalah bahwa sebenarnya ketika kita tuh sudah mulai mempunyai prinsip, itu kayak hidup kita tuh lebih plong. Walaupun di sisi lain, kita kayak ada rasa, gimana ya kalau misalnya dia, eee apa namanya, pertemanan kita nggak la kita tuh kayak pertemanan kita tuh udah nggak seseru dulu lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, dan itu ya learning by doing aja, lama-lama juga bakalan kamu terbiasa kok. Aku juga awal-awal kayak begitu, aku merasa kayak yang, "Aduh gimana ya kalau misalnya gini, dia kayaknya udah nggak enakan." Tapi kalian tahu satu hal yang paling sangat luar biasa banget itu adalah ketika kita mempunyai boundaries, ketika kita mempunyai boundaries, ketika kita mempunyai prinsip dan itu kita terapkan gitu ya, itu akan secara seleksi alam, itu akan secara otomatis orang-orang yang memang tidak sefrekuensi dengan kita atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita tuh akan menjauh dengan sendirinya. Jadi kita tuh nggak perlu untuk menjauhkan mereka, tapi mereka dengan sendirinya menjauh gitu karena mereka nggak sesuai gitu, nggak berkesesuaian dengan hidup kita. Ya kalau gitu sih ya it's okay gitu, nggak ada masalah dengan itu. Karena ya sejatinya kita juga hidup bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan sebenarnya kalau menurut aku ya, kita itu dalam pertemanan itu hanya ada kontrak sosial, di mana kontrak sosial itu ketika kamu sudah tidak mempunyai kepentingan lagi dengan aku dan aku tidak punya lagi kepentingan dengan kamu, kebalik ya. Pokoknya intinya gitulah saling support dan kita sudah selesai dengan itu, ya udah kontrak kita selesai. Kalau misalnya lu mau caw aja gitu. Jadi itu kayak prinsip apa ya, prinsip keterkaitan energi sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nggak kesesuaian lagi dengan teman kita, apalagi kalau misalnya lu tipe orang yang level up, itu bakalan cepet banget lu silih bergantinya teman. Dan menurut gue teman tuh bisa dicari mana aja sih, gitu. Oke teman-teman, kayaknya gue ngomongnya udah kepanjangan. See you in the next video. Bye bye.